Tak bisa bayangkan aku minum air liur tuh. Gimana bisa teguknya? Tengok, aku Virginia Angel, nih hari aku nak bahas sesuatu yang aneh, tak lazim, tak wajar, dan bahkan tak pernah terpikirkan bagi kita orang normal pada umumnya. Tapi, ini menjadi hal yang wajar dan normal bagi mereka pembunuh berantai atau psikopat, yaitu peninggalan-peninggalan menjijikkan yang pembunuh ambil dari korbannya. Aku nak kasih tahu, sebenarnya pembunuh yang melakukan aksi keji atau sadisnya itu, mereka itu melakukan aksinya karena ada dua alasan. Pertama, karena mereka psikopat. Yang kedua, karena ada alasan tertentu. Alasan tertentunya bisa aja karena masa lalu mereka yang buruk, kayak ada masalah keluarga, masalah pribadi, lingkungan mereka yang nggak mendukung mereka, sehingga mereka akhirnya besar dengan kepribadian yang agak aneh, hingga ada yang melakukan pembunuhan kayak tadi. Dan ada juga alasan lainnya, yaitu terobsesi dengan seseorang dan lain sebagainya. Sehingga dari hal tersebut, mereka tuh terkadang ingin mengambil harta benda atau peninggalan dari korban yang mereka habiskan, supaya nantinya mereka bisa simpan, terus mereka lihat kembali apa yang mereka dapatkan. Cuma ada peninggalan atau harta benda yang mereka ambil, misalnya kayak emas dan uang, dan itu menurut aku udah biasa banget nih. Nah, aku nak bahas yang peninggalannya tuh agak lebih aneh gitu, yang menggelikan. Apa aja itu? Mari ja kita mulai. Aja kasus yang pertama datang dari Edward Theodore Gain atau yang dikenal dengan sebutan Ed Gein. Ed Gein itu anak yang terlahir dari keluarga yang kurang harmonis. Dia punya saudara laki-laki, ayahnya seorang pemabuk, dan ibunya adalah seorang yang fanatik terhadap agama. Terus agak sedikit aneh gitu loh. Jadi si Ed Gein ini sama kakaknya sering diajarin ibunya tentang kehidupan, nafsu duniawi, tentang dosa. Bahkan ibunya itu ngajarin ke Ed Gein ini, kalau misalnya semua wanita di dunia ini kecuali dirinya adalah perantara iblis. Apa itu perantara iblis? Jadi maksudnya dia Pelacur gitu. bahkan ibunya ini agak aneh ya, dia sering ngajarin anak-anaknya itu tentang ayat-ayat Alkitab yang menceritakan tentang kematian, tapi si Ed Gein dan kakaknya itu tetap menghabiskan waktu lebih banyak sama ibunya. Pada suatu tahun, akhirnya ayah, kakak, sama ibunya meninggalkan si Ed Gein. Nah, si Ed Gein ini kan dekat nih sama ibunya. Dia tuh agak sedih gitu, terpukul karena kepergian si ibu. Yang akhirnya dia tuh mulai keluar lah aneh-anehnya dia mulai mempelajari anatomi tubuh manusia, tepatnya anatomi tubuh wanita gitu loh. Dia tuh mikir kalau misalnya dia pengen hidupin ibunya lagi. Dari sifat anehnya si Ed Gein ini, akhirnya dia tuh kayak mulai membunuh orang, membunuh wanita tepatnya. Dia tuh mau mempelajari lebih dalam lagi anatomi tubuh wanita. Sehingga karena dia tak puas, dia pun mulai cari kayak kuburan gitu. Dia gali tanahnya, dia ambil mayatnya, bawa ke rumah, terus dia pelajari terus anatomi tubuhnya kayak gimana, bagaimana dia bisa ngidupin emaknya itu loh. Akhirnya karena dia udah ambil mayatnya, dia pun mulai kayak pengen gitu loh diabadikan. Dia juga jadikan bagian-bagian tubuh mereka jadi perabotan rumah tangga. Didaur ulang lagi sama dia, dijadikan benda-benda yang bisa dipakai lagi. Barang-barang yang udah dia buat dari korbannya itu ada dudukan kursi dari apa itu tadi? Dudukan seperti kursi dengan dudukan kulit manusia. Terus ada mangkuk sup yang terbuat dari tengkorak. Ada lampu yang cupnya dari kulit wajah. Dan yang paling menjijikkan ada Sabuk dari puting wanita. kedua ini menceritakan seorang anak yang meneruskan ajaran dari ayahnya mengenai dunia perdukunan atau dunia ilmu hitam. Sehingga anak tersebut akhirnya besar dan menjadi seorang dukun yang dikenal dengan AS, Ahmad Suraji.
Pokoknya dia tuh dibilang dukun AS lah. Nah, pada suatu hari, pada malamnya gitu, si Ahmad Suraji itu tidur. Terus dia mimpi nih, dapat mimpi. Didatengin sama ayahnya itu. Terus ayahnya bilang ke Ahmad Suraji ini, kau bisa mendapatkan kekuatan mahasakti. Tapi kau tuh harus melakukan satu syarat. Apa itu syaratnya? Jadi syaratnya itu adalah membunuh 70 wanita, terus kau kumpulkan air liurnya mereka, terus habis itu kau minum. Nah, setelah kau bisa melakukan hal itu, kau bisa menjadi orang yang punya kekuatan yang benar-benar maha dahsyat. Kekuatan maha dahsyatnya itu apa? Yaitu kau bisa memenangkan lawannya kau, terus kau bisa mengobati orang, menyembuhin orang. Pokoknya kau sukses di dunia ilmu hitam. Akhirnya si AS, Ahmad Suraji, dia kan sangat terobsesi tuh sama ajaran ayahnya. Dia juga sangat mengimpi-ngimpikan loh buat jadi orang yang hebat, yang bisa dikenal sama banyak orang. Mulai dari situ dia pun mulai membunuh orang. Jadi kalau misalnya ada pasien dia yang misalnya mau minta pasang susuk apa-apa gitu, dia bawa ke ladang tebu. Di situ dia bakal katanya gali tanah gitu, suruh pasien masuk, ditanam sampai seleher. Pokoknya melakukan ritual-ritual gitulah supaya orangnya bisa sukses gitu susuknya. Terus kadang ada yang percaya gitu. Nah, yang percaya itu yang bakal dia bunuh. Biasanya korban-korbannya itu dia kumpulkan air liurnya ke dalam satu wadah, habis itu dia minum. Aku lah tak bisa bayangkan aku minum air liur tuh. Gimana bisa teguknya? Oke, kasus yang ketiga datang dari Andrei Chikatilo, yang dikenal dengan The Butcher dari Rostov. Dia adalah seorang pembunuh serial yang melakukan 52 pembunuhan. Andrei adalah seorang impoten. Jadi dia dulu itu punya kisah seram juga. Waktu itu dia punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya itu dibawa sama orang desa gitu ke dusun mereka. Terus dijadiin makanan. Nah, dari kecil dia udah mendapatkan sesuatu yang buruk, kisah yang seram. Karena kisah seram yang dia alami, ditambah lagi dia adalah seorang impoten yang dia merasa tidak pernah mendapat kepuasan di mana dia bersama istrinya. Yang akhirnya itu menjadi awal mula perjalanan dia melakukan pelecehan terhadap wanita-wanita. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasa bahwa itu tuh udah biasa aja gitu loh. Dia pengen naik level menjadi seorang pembunuh. Karena dengan membunuh ia merasa ia mencapai kepuasan tertentu gitu loh. Nah, akhirnya dia sering nyulik wanita, terus dia bawa ke hutan. Dia bunuh, tapi dia nggak ngelakuin apa-apa ke wanita itu. Karena dia dengan membunuh aja dia udah puas banget gitu loh. Dia bunuh di situ, dan ada yang diambil dari wanita atau korbannya itu, yaitu rahimnya dia. Terus rahimnya itu bukan cuma diambil doang, tapi dimakan juga. Sadis. Terakhir adalah kisah dari Elizabeth Bathory. Ini tuh siapa sih yang tak kenal? Dia itu adalah seorang psikopat wanita terkejam pada masanya. Dia dikenal sebagai seorang pemuja kesempurnaan, pemuja kecantikan gitu loh. Dia itu anak dari seorang bangsawan yang kaya raya. Pokoknya dia punya kastil yang gede gitu. Si Elizabeth Bathory ini dia bakal ngelakuin apapun supaya dia tuh tetap kayak awet muda, tetap cantik. Pokoknya nggak ada keriput dia maunya. Inti ceritanya itu dia 40 tahun, terus dia kesel karena dia tuh udah kayak mulai keriput. Ada satu pelayan yang datang ke tepatnya dia buat nyisirin dia, cuman pelayannya itu tak sengaja nyisir dia terlalu kuat. Terus si Elizabeth ini marah dia tampar si pelayannya itu. Terus pelayannya itu tak sengaja di hidungnya dan kena tamparannya si Elizabeth itu dia berdarah gitu. Nah, darahnya itu netes di tangannya Elizabeth. Darah yang netes di tangannya itu Elizabeth melihat ada cahaya kemudaan gitu loh dari darah. Nah, dia mulailah kayak minta pelayannya dia adalah yang pelayan yang bekerja sama-sama dia buat nyari wanita-wanita gitu buat
bunuh, diambil darahnya dia buat dimandikan sama dia, terus buat dia minum dan lain-lain. Karena menurut dia kalau dia minum darah atau mandi darah atau melakukan apapun yang pakai darah-darah wanita muda gitu, itu bisa hidup dengan kecantikannya dia loh, nggak pernah keriput sampai tua, sampai dia tua tetap muda gitu loh, gimana lah. Aku juga nak kasih tahu, sebenarnya pembunuh itu kebanyakan mereka mempunyai masa lalu yang buruk, sehingga mereka nggak bisa besar dengan baik dan menjadi seorang pembunuh, mempunyai tujuan yang sangat egois gitu, buat mereka aja, mereka nggak mikirin orang lain. Mungkin diantara kita atau kalian yang lagi nonton mempunyai masalah pribadi, mungkin masalah dengan keluarga atau lingkungan kalian atau teman kalian, kalian jangan pernah putus asa. Dan ada satu cara yang menurut aku mampu dan aman banget buat kita lakukan ketika kita merasa hidup ini nggak adil, yaitu memaafkan. Kenapa memaafkan? Karena ketika kau merasa ada seseorang yang membuat sesuatu yang tidak adil sama kau, terus kau tak berniat buat maafkan mereka, kehidupan kau akan terpengaruh. Terpengaruh tuh kayak gimana? Terpengaruh misalnya kau jadinya tak bisa makan, tak nafsu makan, kau tuh banyak pikiran karena kau tuh sakit hati pengen balas dia. Tapi ironisnya, mereka itu bisa aja kayak hidupnya malah lebih enak dari kau. Mereka makan enak, mereka tidur dengan enak, mereka tidak pikirkan kau, tapi kau pikirkan dia. Jadi siapa yang dirugikan di sini? Kau sendiri. Terus apa manfaat dari proses memaafkan? Kau tuh jadinya ngerasa ada satu, anggap aja ya, ada satu batu yang kayak menggelinding keluar dari hati kau, dari pikiran kau. Jadi kau merasa lega gitu loh, bebas dari mereka. Biarkan mereka pergi. Biarkan masalah itu pergi, jadi kau nggak usah ngeluh terus. Karena apa yang kau dendamkan sekarang, itu bakal mempengaruhi kehidupan kau. Sekian cerita tentang peninggalan-peninggalan menjijikkan yang pembunuh ambil dari korbannya. Itu kasus yang tadi aku sampaikan itu agak to the point. Kalau misalnya kalian mau kasus yang panjangnya, mau tahu gimana sejarah dan awal mereka bisa jadi kayak gitu, bisa jadi seorang yang sadis, kalian bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu aku tertarik buat cari sumbernya dan aku pelajari, karena ini kan kasusnya mereka itu harus dipelajari gitu loh, nggak sembarang langsung bawain, karena aku takut salah juga kan. Kalau misalnya kalian ada saran, ide, kritik, kalian juga bisa tulis di bawah. Dan makasih.